Shalom teman-teman, selamat hari Minggu, kembali lagi di KNM at Home. Untuk tema ibadah kita hari ini yaitu Christ is a new me. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, aku akan memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk KNM di bulan April akan dilaksanakan secara onsite akhirnya. Setelah sekian lama kita ibadah online, akhirnya kita bisa berkumpul bersama rekan-rekan terkasih untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan secara tatap muka. Untuk selanjutnya, bagi teman-teman yang rindu melayani di KNM, dalam bidang apapun, kalian bisa menghubungi Damar maupun Bagas. Untuk selanjutnya, GPS akan dilaksanakan di setiap hari Sabtu pada minggu ketiga setiap bulannya. Selanjutnya, aku punya beberapa teman-teman yang berulang tahun di bulan Maret. Yang pertama ada David, ada Yoel, ada Tania, Jeremy, Bernesa, ada Mira, Disa, ada Fania, Kezia, ada Bian, David, ada Vero, Juan, Kak Dias, ada Zevanya, ada Jonathan Nugroho, Kak Citra, Aji, Giovanni, Nando, Rahel, Kak Gloria, Mbak Asti, Yosua, dan Moti. Kiranya Tuhan memberikan umur yang panjang untuk kalian dan semakin memberkati langkah kalian ke depannya. Selanjutnya untuk persembahan, nanti kalian boleh scan QR Code yang akan ditampilkan di lagu persembahan. Untuk selanjutnya, aku akan berikan waktu ke Bapak Pendeta Lusindo untuk memberikan votum dan salam. Mari kita berdoa. Kami datang padamu untuk beribadah pada saat ini Tuhan. Kau urapi baktian nuansa muda dari KPR GKJ Nehemia-Mu. Kau melihat hati dan seluruh kehidupan, kerinduan, kehausan, kelaparan, spiritualitas, iman, pengharapan, kasih kami. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan karunia Allah Bapa memberkati ibadah KNM ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Amin. Terima kasih Bapak Lusindo untuk votum dan salamnya. Seperti yang kita tahu bahwa begitu besar kasih Allah kepada kita sehingga rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Mari kita merenungkan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita dari kita kecil sampai dengan kita dewasa seperti saat ini. Mari kita menyanyikan lebih sungguh tentang Tuhan Yesus baik dari bait yang pertama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
Yesus baik. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Selanjutnya kita akan membaca berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Untuk berita anugerah, kita ambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23 yang berbunyi demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Untuk petunjuk hidup baru diambil dari Yeskiel 36 ayat 26 yang berbunyi demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Selanjutnya kita akan memasuki firman Tuhan. Sebelumnya aku serahkan kepada Bapak Pendeta Lusindo untuk membawa doa firman dan akan dilanjutkan dengan melayankan firman Tuhan. Persilakan. Shalom teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar lagi sabda firman-Mu. Roh Kudus bertatalah lebih kuat lagi di hati, pikiran rasional, dan seluruh panca indera dan hidup kami. Bapa, berbicaralah, kami siap melakukan sabda-Mu. Amin. Shalom teman-teman, saya mau Anda yang terbeban untuk membaca bagian Alkitab 2 Korintus 5 16-21. Saya persilahkan, apakah bisa ditunjuk atau kalau ada yang terbeban mau rindu membaca, monggo. 2 Korintus 5 16-21. 2 Korintus 5 16-21. Demikian sabda Tuhan. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yang berbahagia adalah mereka yang dengar firman Allah dan sungguh-sungguh merefleksikan dan melakukannya dengan nyata. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kemarin Omikron naik lagi teman-teman. Keadaan sekarang sudah lebih melandai ya, melandai bukan selesai ya. Tetap nih pakai masker ya teman-teman, dan tetap jaga jarak. Sekarang 5M bukan lagi 3M. Selain itu menghindari supaya jangan sampai di tempat yang ramai sekali, dan tetap prokes pokoknya. Nah, namun kita masih berjalan di kayak di lorong gelap. Cahaya itu terus menemani. Terang kasih Kristus terus menemani. Ini yang membuat kita terus bisa berjalan, melangkah, walaupun mungkin tertatih-tatih. Coba lihat ayat 17 tadi, ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi kalau ciptaan baru di sini bukan berarti wah Tuhan kemudian abrakadabra, bentuk wajah kita udah beda gitu ya, atau cara ngomong kita beda. Enggak, bukan. Kita tetap seperti sekarang, seperti saya ini sekarang, tetapi pola pikir baru. Wah, ini dia perspektif baru, cara pandang baru. Nggak ngeluh terus, nggak marah-marah, tetapi mau bersukacita, mau bersyukur. Nah itu juga hati yang baru.
ya teman-teman. Kemudian lagi kalau saya teruskan nih, ia adalah ciptaan baru, titik 2, tuh keterangannya. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kalau memaknai ayat 17 ini nats kita teman-teman. Ciptaan baru tadi, kalau tadi gambaran saya di awal, berjalan di lorong yang gelap, itu menjadi bagian kita yang kuat. Saya di pandemi ini teman-teman diberi hikmat untuk menciptakan lagu. Mohon izin, saya rindu sekali kita merefleksikan langsung 2 lagu. Ini lagu pertama untuk kita melihat bahwa seberapa berat pun perjalanan hidup kita. Bahkan pandemi yang sekarang ini, Tuhan sedang memproses kita untuk jadi lebih baru dengan cahayanya, kasihnya untuk tetap bercahaya. Kita nikmati dan kita refleksikan. Berjalan dalam lorong yang gelap, ada cahaya terang menghampiri menyertai. Engkaulah Tuhan, terang sejati, lahir merengkuh palungan hati. Sinar kasih-Mu selamatkan kami, kuatan menang kalahkan gelap. Dalam terang ada hidup, hidup itu terang manusia, bagikan terang bahagia. Tetaplah bercahaya, peduli, layani, kuatkan, kasihi semua. Berjalan dalam lorong yang gelap, yang Tuhan, ada cahaya terang menghampiri menyertai. Engkaulah Tuhan, terang sejati, lahir merengkuh palungan hati. Sinar kasih-Mu selamatkan kami, kuatan menang kalahkan gelap. Dalam terang ada hidup, hidup itu terang manusia, bagikan terang bahagia. Tetaplah bercahaya, peduli, layani, kuatkan, kasihi semua.
Yang pertama, langsung nih. Ciptaan baru. Sesuai dengan tema kita. Ciptaan baru gimana? Dalam Kristus. Dalam kuasa penyelamatan darah dan tubuhnya yang terpecah di kayu salib, kita muncul seperti emas katanya. Jadi new, grand new, cemerlang, indah. Tetap rendah hati, terus boleh berbuah. Nah, kalau berbuah dalam ungkapan yang lama secara teologis ada 3B. Ingat ya teman-teman, berakar, lalu apa? Ya, bertumbuh, dan yang terakhir, betul, berbuah. Berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus. Ini proses yang dinamakan ciptaan baru. Tiap waktu, tiap hari teman-teman. Kalau teman-teman saya ajak berimajinasi, gambarnya juga saya sudah siapkan kalau bisa ditampilkan juga. Dari Dr. John Wayne itu saya dapatkan di internet. Bagus, itu sederhana, pohon, kemudian di tengah pohon itu dibikin 2 warna gitu ya. Yang satu ungu, yang satu biru. Itu faith and works. Berjalan sama-sama, bertumbuh, berakar ya dalam firman Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, dan kemudian menghasilkan buah. Jadi iman sama kerja, studi, kuliah harus berjalan bersama. Kalau zaman dulu juga kita ingat, masih ingat? Ora et labora. Ya, rohani, jasmani, ya seperti itu. Tetapi itu harus sama-sama berakar, bertumbuh, berbuah. Dan Tuhan yang akan selalu beri kekuatan. Jadi ciptaan baru di dalam Kristus, itu artinya dalam wujud praktiknya, realnya, kita diberi kekuatan, ditambahkan kekuatan. Ada kekuatan yang juga baru teman-teman. Dan ini proses. Butuh waktu. Kapan waktunya Bang Dodo? Kapan? Sepanjang hidup. Tiap fase ada. Tiap pit stop ada. Ya, karena sekarang lagi ada lomba motor tuh ya. Ada pit stopnya. Ada fase-fasenya. Ada durasi. Nggak bisa main cepat teman-teman. Abrakadabra instan. Jangan. Nggak bisa. Yang sekarang lagi rame juga apa itu? Iya, tahu teman-teman? Crazy Rich. Woi, ya kan? Crazy Rich. Ada Crazy Rich yang asli, yang memang belasan tahun, bahkan puluhan tahun dia berusaha, ya, bekerja keras, tahan banting, naik turun, pasang surut, akhirnya sukses dan berhasil. Tapi yang sekarang ini yang lagi rame, Crazy Rich palsu. Ya, teman-teman. Karena mobilnya rupanya itu ada pinjaman misalnya gitu ya, untuk brand tertentu, juga pakaian, penampilan, handphone, semuanya. Tapi yang lebih bahaya adalah usahanya itu. Jadi seperti kayaknya menanam usaha apa gitu ya, kemudian akan banyak tiba-tiba jadi, dan akhirnya ada banyak yang tergoda, rupanya itu bodong, kosong. Akhirnya masuk, ya, pakai baju orange katanya gitu. Teman-teman jangan ya. Jangan gampang tergoda sama crazy beneran jadinya. Crazy beneran. Crazy rich yang palsu. Saya berdoa Anda bisa jadi crazy rich yang asli. Wah, puji Tuhan. Ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi Allah membayar lunas. Kita nggak sanggup membayar sendiri hutang dosa kita. Dia bayar lunas, dia perdamaikan kita. Jadi penggambarannya Allah ya bermusuhan sama dunia. Sebetulnya bukan cuma dunia, bukan pada manusianya. Sama dosa-dosa yang kita lakukan. Degil hati, nggak mau berubah. Tapi Allah tahu kita nggak bisa bayar hutang dosa kita. Dia turun sendiri menjadi anaknya itu, anak Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan dia utus juga rohnya, Roh Kudus dalam hati, pikiran dan hidup kita untuk menuntun, menghibur, menguatkan, menopang. Nah, lihat nih, setelah titik. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu. Jadi ada pendamaian,
Ada jembatan yang baru disambung. Kristus mati di kayu salib untuk itu. Ada pendamaian untuk lebih nyambung antara kita dengan Dia, makin dekat di pandemi ini khususnya. Itu mengapa gereja ya seluruh dunia dan khususnya kita GKJ Nehemia melakukan yang namanya minggu Prapaskah. Benar, kita memaknai ulang lagi kasih Tuhan. Anamnesis, menghadirkan. Anamnesis itu menghadirkan kasih Kristus. Dan yang paling real nanti sakramen perjamuan kudus. Kalau ada teman-teman yang sudah bisa ikut, ayo ikut. Ya, yang belum ikut nggak apa-apa, nanti belajar dulu katekisasi, ya kan? Dan kita dipersiapkan dulu secara makin dewasa, makin jadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan, di dalam kuasa penyelamatannya. Kalau di gambar internet, saya ketemu salah satu gambar bagus tuh teman-teman. Bisa berimajinasi ya, bisa lihat juga gambar ini. Salib, terus ada kain warna putih ya di situ melingkar. Ada simbol pendamaian yang dari Tuhan. Jadi kalau bukan Tuhan, kita nggak bisa jadi baru, nggak bisa. Kita terus jadi manusia lama. Ya, ayat 21 lihat. Firman Tuhan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia, dalam Kristus, kita dibenarkan oleh Allah. Wow. Jadi bagian kita sudah diciptakan baru. Dan ini berlaku tiap hari. Ciptaan baru. Wujud praktiknya kita diberikan kekuatan yang baru. Tiap pagi kasihnya selalu baru. Selalu baru tiap pagi kasih Tuhan. Itu berarti ada energi baru, ada kekuatan, semangat, sukacita baru. Dan kita siap untuk jadi berkat. Sebelum kita masuk ke poin 3 yang terakhir, ada 3B. Loh, kan tadi udah Bang Dodo 3B gitu ya. Enggak, ini dari bertumbuh, berakar, bertumbuh, berbuah tadi, 3B tadi. Kita mau masuki yang baru. Saya mau kasih 3 yang lebih lagi nancep untuk kita benar-benar berjuang sama-sama. Dengan rendah hati, dengan setia taat kita melakukannya, membagikannya bahkan. Saya mau ajak dulu kita merefleksikan lagu kedua. Saya janji ada 2 lagu ya. Mari kita nikmati lagu ini. Ini hikmat dari Tuhan, lagu dari Tuhan yang menandaskan bahwa segala perkara bisa kulakukan dalam Tuhan. Wow, kita diciptakan baru, diberikan juga kekuatan baru, karena kasihnya juga baru tiap pagi. Kekuatan baru. Segala perkara tanggung di dalam Dia, setia memberi aku kekuatan. Segala perkara tanggung di dalam Dia, kekuatan jalani hidup kemarin, sekarang dan selamanya. Segala perkara tanggung di dalam Dia, setia memberi aku kekuatan. Segala perkara tanggung di dalam Dia, kekuatan jalani hidup kemarin, sekarang dan selamanya. Kekuatan baru dari Tuhan, kekuatan baru
kekuatan baru. Lewati gelombang, lari tak lelah, terbang lebih tinggi. Lewati gelombang, lari tak lelah, terbang lebih tinggi. Lewati gelombang, lari tak lelah, terbang lebih tinggi. Kekuatan baru. Segala perkara bertanggung di dalam Dia. Setia memberi aku kekuatan. Segala perkara bertanggung di dalam Dia. Kekuatan jalani hidup kemarin, sekarang dan selamanya. Kekuatan baru dari Tuhan, kekuatan baru dari Tuhan, kekuatan baru. Lewati gelombang, lari tak lelah, terbang lebih tinggi. Lewati gelombang, lari tak lelah, terbang lebih tinggi. Lewati gelombang, lari tak lelah, terbang lebih tinggi. Kekuatan baru dari Tuhan, kekuatan baru dari Tuhan, kekuatan baru. Yo, sama-sama. Lewati gelombang, lari tak lelah, terbang lebih tinggi. Lewati gelombang, lari tak lelah, terbang lebih tinggi. Lewati gelombang, lari tak lelah, terbang lebih tinggi. Kekuatan baru. Lewati gelombang, lari tak lelah, terbang lebih tinggi. Nah, sekarang yang ketiga, yang terakhir. 3B, saya janji ya 3B tadi ya teman-teman. 3B di dalam sebagai kita ciptaan yang baru. Ayo teman-teman, yang pertama, ini yang praktiknya ya. B pertama, bersyukur. Sama-sama bilang sama saya, bersyukur. Yes, good. Bilang kiri kanan ya, atas bawah atau apapun. Saya nggak tahu ini bentuknya Zoom atau YouTube. Bilang di sekitarmu atau siapapun, weh, bersyukur. Ayo bersyukur. 1, 2, 3, katakan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Yes. Nah, yang bersyukur itu bisa kemudian melakukan menerima hal yang kedua. Apa itu? Bersemangat. Ini penting nih teman-teman. Ya, bersemangat itu ada kandungan gembira, bergembira, bersukacita, ya, bersyukur karena Tuhan baik, sungguh amat baik, teramat baik, terus membagi bagiannya di dalam Kristus untuk jadi sosok anak muda. Youth Tuhan, benar-benar anak muda, pemuda-pemudi Tuhan yang bersemangat. Yang terakhir adalah ketiga, ini juga sangat penting. Jadi bersyukur, bersemangat, yang tiga, berbagi. Sama-sama bilang sekali lagi, bersyukur, yes, bersemangat, ya, yang terakhir apa tadi? Ya, berbagi. Bagikan sukacita, bagikan kekuatan yang dari Tuhan tadi. Bagikan dirimu sebagai ciptaan yang baru, ya. Buang yang tidak benar, tinggalkan yang tidak sesuai firman Tuhan. Jadi bagi kasih Tuhan bagi banyak orang. Hadirkan Kristus dalam hidupmu. Nyata, bicara, berpikir, waktu kita ngetik, ya, pesan, kirim pesan WA, ya, di Insta dan semuanya, gambar-gambar, video, apapun yang membawa sukacita. Naikkan pujian sama Tuhan. Lakukan yang terbaik dalam kuliahmu, di dalam studimu. Dan dari hari ke hari, akhirnya kita makin serupa dengan Tuhan.
Kita nggak bisa jadi sama dengan Kristus, dengan Tuhan. Tapi kita bisa makin hari ciptaan baru, kekuatan baru, kasih baru. Dengan 3B, bersyukur, bersemangat, berbagi. Kita jadi semakin serupa dengan Kristus. Ini dia proses yang terus menerus akan jadi bagian kita untuk Tuhan, aku mau terus di dalam penciptaanmu yang baru. Menghadirkan Kristus, gambar di internet, ada hati, kemudian ada salib. Salib Kristus dihadirkan. Ayo, KPR, Komisi Pemuda Remaja. Ayo, KNM, ya. Nuansa muda, bawa mudamu jadi kebahagiaan bagi banyak orang. Proaktif, terus bertumbuh. Lakukan fokus studimu, sekolah, kuliah. Pekerjaanmu makin rajin, seberat apapun. Bersyukur tadi masih bisa kerja walaupun makin capek kalau sekarang ini, betul? Iya, online tambah onsite. Bersemangat. Ya, kalau betul-betul lelah, tidur, istirahat. Lebih banyak waktu untuk istirahat teman-teman sekarang ini. Kalau ada waktu senggang, nggak usah main-main lah. Ya, game, main-main atau hangout gitu, apapun lah istilahnya. Nyantai, santuy boleh, silakan monggo. Tapi istirahat, tidur lebih banyak dan bangun dengan penuh sukacita, bersemangat untuk apa? Berbagi. Dalam sekolah, di kuliah, pekerjaan, terlebih di pelayanan kita, di GKJ Nehemia. Proaktif. Proaktif itu lebih daripada aktif. Dan kemudian ada dua kata lagi itu yang terkenal. Proses dan progresif. Proses progresif adalah, ya kalau selama ini kan bilang, ayo kita berproses. Ya, bagus itu. Tapi kalau hanya berproses aja, nggak naik kelas, ya, nggak naik lewat ujian. Sekarang kita sedang diuji sekali lagi untuk muncul seperti emas, ciptaan yang baru, untuk boleh bersyukur, bersemangat, berbagi. Teman-teman, saya mau kita tutup dengan kita mengirimkan chat. Chat akan kalimat sederhana, kristalisasi dari pelajaran Tuhan saat ini. Kita di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Kita di dalam Kristus adalah yang diberi kekuatan baru, tapi bukan untuk dirimu sendiri. Oke, jangan dirimu sendiri aja. Bagi. Ayo kirim chat, kirim lewat chat di, saya tidak tahu sekali lagi, apa lewat Zoom atau YouTube, kalau ini bentuk YouTube, atau kalau, aduh Bang Dodo saya nggak bisa Zoom, chat Zoom atau chat lewat YouTube, WA. Punya WA KPR kan? Anda ada punya WA KNM, ya kan? Kirim ke situ dan biarlah kalimatmu, kristalisasi firman hari ini adalah pembuktian kita mau jadi berkat sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus. Selamat bersyukur, bersemangat dan terus berbagi sebagai ciptaan yang baru dalam Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Ayo ketik chatnya terus sampai selesai ibadah ini. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Lusindo untuk firman Tuhan hari ini. Yang aku dapat dari firman Tuhan hari ini yaitu walaupun kita sebagai manusia berdosa, namun kita diberikan kasih karunia oleh Allah untuk menjadi ciptaan baru. Dalam proses menjadi ciptaan baru terdapat dari dua sisi, yaitu dari Allah yang memberikan pendamaian dan dari manusia yang bersedia menerima pendamaian tersebut. Tugas pendamaian ini bukan hanya untuk Yesus Kristus, tetapi menjadi tugas semua umatnya. Menjadi ciptaan baru dapat kita lihat salah satunya dari buah roh yang tercermin dalam kehidupan pribadi seseorang. Mungkin kita yang dulu tidak sabaran, sekarang bisa menjadi lebih sabar, dan mungkin kita bisa mengampuni kesalahan orang lain. Hal baru yang semula tidak ada dalam diri kita, sekarang muncul karena adanya Tuhan Yesus Kristus dalam diri kita. Kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Mari teman-teman kita mohon pada Tuhan dengan sungguh-sungguh sehingga kita bisa mengubah hati kita agar dapat memancarkan kasih-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ubah hatiku ya Tuhan agar seturut dengan kehendak-Mu. Mari kita
bernyanyi bersama. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Kita nyanyikan lagu ini dari bait yang pertama. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kering mulutku, tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus hati-Mu, kasih-Mu Selanjutnya sebelum kita tutup ibadah hari ini, kita akan lanjutkan dengan doa syafaat, doa Bapa Kami, pengakuan iman rasuli, dan doa berkat. Dipersilakan.
Teman-teman semua, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, kami anakmu di sini ingin menaikkan doa syafaat kami ini Bapak. Kami ingin mengucap syukur atas berlangsungnya ibadah online hari ini dengan lancar, tidak kurang suatu apapun. Dan untuk firman-Mu yang telah kami dengar dari pelayan-Mu yang setia, Bapak Pendeta Lusindo, kiranya penyertaan Roh Kudus mampukan kami untuk melaksanakan dan meneladani firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga mengucap syukur Bapa untuk persembahan yang telah terkumpul. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi dan berikan hikmat bagi teman-teman pengurus yang akan mengelolanya. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk kondisi di tengah COVID-19 di dunia dan negara kami ini. Kiranya Engkau selalu menyertai kami dan berikan kami serta keluarga kami kesehatan. Biarlah pandemi COVID-19 ini dapat segera berlalu dan kami dapat beraktivitas kembali dengan normal melalui kuasa dan penyertaan-Mu saja Bapa. Bapa, kami berdoa bagi segala upaya yang dilakukan pemerintah untuk pencegahan maupun pemulihan kondisi pandemi COVID-19 ini. Biarlah segala upaya serta kebijakan yang dilakukan dapat menghasilkan yang terbaik bagi banyak orang. Berkati juga upaya pencegahan pemerintah melalui vaksinasi, biarlah semua dapat berjalan dengan baik dan semakin banyak orang yang terlindungi melalui program vaksinasi yang pemerintah lakukan. Mampukan kami juga untuk beriman dan berhikmat selalu padamu Bapa di tengah kondisi pandemi COVID ini. Kami berdoa Bapa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, biarlah Engkau jamah sakit penyakitnya, dan kiranya Engkau berkati setiap obat-obatan serta perawatan yang didapatkan boleh memberikan pemulihan. Bapa, kami berdoa bagi jemaat KPR yang kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Kiranya Engkau berikan kekuatan serta penghiburan dan pengharapan yang hanya daripada-Mu saja Bapa. Bagi jemaat-Mu di KPR yang sedang bergumul dalam pekerjaan, sekolah, pasangan hidup, dan pergumulan lainnya dalam keluarga maupun kehidupan sehari-hari. Kiranya di tengah pergumulan jemaat-Mu ini, mampukan kami terus untuk berpengharapan dan mengandalkan Engkau saja Bapa, serta tetap beriman di tengah pergumulan kami, karena kami percaya semua yang akan atau sedang terjadi dalam hidup kami ini, semua itu adalah kehendak dan rencana-Mu saja Bapa. Bapa, bagi jemaat-Mu yang sedang undur imannya, kiranya Engkau selalu menyertai dan mengasihinya serta membukakan hatinya untuk kembali mendengar suara-Mu. Kami juga berdoa Bapa bagi teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Maret. Kiranya Engkau selalu menyertai tiap langkah selanjutnya dan senantiasa memberikan sukacita dan damai sejahtera. Kami juga tak lupa berdoa bagi pelayanan gereja-Mu, KPR, Eklesia, PSP2, Komisi 2, dan badan lainnya. Biarlah Bapa, segala upaya dalam pelayanan boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan bukan untuk bermegah diri, tetapi untuk kemuliaan-Mu saja Bapa. Bagi keadaan dunia maupun Indonesia Bapa, kami berdoa agar Engkau senantiasa memberkati, menyertai, serta memberikan kesejahteraan dan perdamaian antar sesama kami umat manusia dimanapun kami berada. Inilah doa syafaat kami Bapa. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan untuk menaikkan doa kami ini. Doa yang jauh daripada sempurna ini akan kami alaskan dalam doa yang telah Kau ajarkan pada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rekan-rekan pemuda dan pemudi, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan dalam persaudaraan iman dengan umat Tuhan di segala abad. Marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Kami persilakan untuk duduk kembali. Teman-teman muda, kembalilah dalam hidupmu. Jadilah terus ciptaan-ciptaan yang baru. Kita semua ciptaan baru dalam Tuhan Yesus Kristus di zaman now ini, di tengah pandemi ini. Kini, terimalah berkat dari Tuhan, terus jadi ciptaan yang baru dengan kekuatan yang baru, dan bagikan berkat damai sejahtera bagi banyak orang. Tidak hanya menerima berkat. Kini terima berkat, sekali lagi bagikan berkat, jadi saluran yang dari Tuhan bagi banyak orang. Terima berkat yang hanya dari Tuhan. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus, karunia Allah Bapa, serta persekutuan dalam urapan Roh Kudus memberkati teman-teman muda, saudara-saudari, pemuda-pemudi Kristus, ciptaan baru dalam Kristus, dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Hai teman-teman, untuk ibadah hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di KNM selanjutnya. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa.